Halo guys, ketemu lagi dengan saya John di Nasi Kenapa Sih? Jadi guys, di video kali ini kita akan bahas 5 kasus kontroversial di dunia olahraga pada tahun 2021. Jadi sampai bulan Maret kali ini saya udah menemukan 5 kasus kontroversial yang cukup besar yang melibatkan banyak negara, dan juga tentunya kita membahas kenapa sih sampai bisa terjadi hal itu. Yuk kita langsung mulai aja. Yang pertama adalah tautan boykot Cina. Untuk memboikot Cina untuk menyelenggarakan Olimpiade musim dingin pada tahun 2022. Jadi awal mulai itu bagaimana sih guys sampai bisa banyak sih orang di seluruh dunia kok ingin memboikot Cina? Apa alasannya itu guys? Jadi guys, gerakan boikot Cina ini dimulai dari daerah barat negara China, yaitu pada daerah Xinjiang. Pada tahun 2018, dari Komite PBB mendapatkan laporan ada pelanggaran hak asasi manusia, genosid pada kelompok muslim di daerah Uighur atau suku Uighur yang melibatkan sampai 1 juta orang warganya. Nah itu guys, menurut Human Rights Watch, dilaporkan adanya penangkapan pada warga muslim dari suku Uighur ini dan juga ditaruh pada camp di mana dilakukan penekanan pada mereka secara fisik dan juga secara psikologis. Dan juga ada laporan di mana dilakukan kekerasan seksual pada kaum wanita dari suku Uighur ini. Nah, hal ini itu kita pikir kan harusnya di 2018 sudah sampai ketahuan kan, tapi pemerintah kita menyangkal bahwa ada tindakan genosid di mana pelanggaran HAM di sana. Nah, tapi karena banyak berita yang keluar, ada yang juga yang berhasil lolos dari camp tersebut dan juga menceritakan pengalaman mereka sama di camp itu, maka tentu membuat gerakan di seluruh dunia. Salah satunya ada di India, di mana ada demonstrasi yang membakar produk-produk dari Cina, seperti barang-barang yang memang mereknya asal dari negara Cina. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja guys, bagaimana nih 1 tahun lagi atau pada tanggal 4 Februari 2022, di mana Olimpiade musim dingin itu akan dilakukan. Apakah yang akan terjadi ke depannya? Apakah Olimpiade akan terus berlanjut atau tidak? Kita hanya bisa menunggu melihat kabar berikutnya nih guys. Nah, yang kedua ini guys, datang dari negara Timur Tengah. Kalau kalian bisa nebak, itu adalah negara Qatar. Jadi dari terpilihnya Qatar untuk tuan rumah Piala Dunia atau World Cup pada tahun 2022, dari awal tahun mulai terpilihnya Qatar pada tahun 2012 dikatakan sudah munculnya berita bahwa adanya kasus suap dan juga kasus korupsi pada organisasi sepak bola terbesar di dunia, yaitu organisasi FIFA guys. Jadi sampai Qatar bisa terpilih, dan dari 2012 mereka harus menyiapkan bagaimana sarana prasarana untuk persiapan pada World Cup 2022 nanti. Tentunya waktu 10 tahun untuk mempersiapkan semua sarana prasarana untuk ajang sepak bola dunia terbesar. Nah, kalian bayangin 10 tahun itu mereka harus membangun stadionnya, membangun hotel untuk tempat penginapan para atletnya. Nah, saat itu dan selain dari berita dari adanya suap dan juga korupsi, ternyata ada satu kasus yang akhirnya mencuat kembali guys. Para pekerja yang membangunnya atau para buruh migran di sana, di mana ada yang dari negara asing atau negara luar Qatar bekerja di sana dengan harapan untuk mendapatkan nafkah lebih tinggi guys. Jadi ditemukan adanya pelanggaran kasus HAM pada pekerja buruh migran ini guys. Dilaporkan dari CNBC, melihat dari para buruh migran ini kan awalnya saat mulai bekerja, karena ada yang dari luar negeri, tentu mereka kan ada dari sponsor atau pihak perusahaan yang menjanjikan mereka akan mendapatkan upah berapa dan juga masa kerja berapa. Namun, kenyataannya itu para pekerja di sana tuh dibayarnya itu kurang. Jadi misalkan janjinya itu 10.000 nih guys, janjinya tuh kalian akan dibayar 10.000 per bulan. Namun yang muncul harganya, upah yang dibayar adalah 7.000 guys. Jadi berbeda sama aturannya, dan sayangnya karena surat-surat pentingnya dipegang oleh pihak mereka, pihak perusahaan tersebut, jadi mereka tidak dapat berbuat banyak. Dan juga selain dari upah yang diturunkan, ada juga yang upahnya telat, bahkan sampai berbulan-bulan tidak mendapatkan upah di negara asing atau di negara bukan negara asal mereka nih guys. Karena tidak memiliki uang, maka
tentunya mereka terpaksa harus menetap di negara tersebut dalam waktu yang lama, dan waktu bertahun-tahun, dan tidak bisa kembali ke sanak keluarganya itu guys. Dan per tanggal 21 Februari 2021 dikatakan sudah ada 6.500 pekerja buruh migran yang meninggal di sana. Nah ini karena banyaknya concern dari dunia internasional melihat saat pembangunan sarana prasarana untuk Piala Dunia, kenapa sampai memakan korban begitu banyak. Nah, satu lagi yang cukup menyedihkan itu guys, jadi tempat tinggal atau tempat penampungan mereka selama di negara Qatar itu dikatakan tidak layak. Dari air untuk mandinya, airnya air asin, dan juga sarana prasarana sudah rusak, dan juga tidak terawat. Bagaimana kesehatan mereka sendiri untuk ke dokter pun tidak layak lah guys, dibilang seperti itu. Nah, hal ini tentu membuat kontroversi dan banyak negara di internasional yang mulai concern atau mulai peduli dengan masalah ini dan mulai mencoba apa yang bisa dilakukan untuk bagaimana supaya pelanggaran HAM ini bisa teratasi guys. Nah guys, yang ketiga itu datang dari negara kita tercinta, negara Republik Indonesia, yaitu dari cabang olahraga voli. Nah, jadi ada satu atlet voli putri Indonesia yang telah membela Indonesia pada ajang SEA Games, yaitu Aprilia Manganang. Jadi dilansir dari CNN Indonesia, atlet kelahiran tahun 1992 ini yang selama ini membela tim voli dari mulai karir profesionalnya di Liga Voli Indonesia atau Livoli sampai ke internasional yaitu ajang SEA Games, ternyata baru ketahuan setelah 28 tahun dia hidup bahwa ternyata dia adalah laki-laki. Seperti kita lihat ini pada headline ini nih guys. Pada tanggal 3 Februari di RSPAD Gatot Subroto, di mana dilakukan pemeriksaan medis pada Aprilia Manganang, dapatkan bahwa dia berjenis kelamin laki-laki. Nah, sosok Aprilia Manganang ini juga adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat nih guys. Jadi selama dia berkarir di dunia voli, dan juga adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat. Dan baru setelah memulai karir profesional volinya mulai tahun 2011 atau sekitar udah hampir 10 tahun, baru per tanggal 3 Februari 2021 baru ketahuan bahwa Aprilia Manganang adalah seorang laki-laki nih guys. Selain itu, per tanggal 19 Maret 2021 namanya juga sudah berganti karena dia sudah menjalani operasi juga, yaitu menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Sebelumnya kalau kita pikir kenapa sih bisa sampai 10 tahun dia berarti voli, ada sempat ikut kompetisi ya bahkan internasional, kenapa bisa nggak ketahuan? Sebenarnya sudah banyak nih, ada beberapa orang yang sudah mulai mencurigai dari pihak tim lawan, mulai dari saat Liga Voli Indonesia, ada yang mulai menduga kok nih kayaknya sepertinya bukan wanita, dan juga dilihat dari kancah pertandingan internasional juga dianggap ada yang menduga tuh kayak sepertinya bukan wanita, karena kita tentu mengetahui dari postur badannya, postur badan laki-laki dan postur badan perempuan kan berbeda ya guys ya. Apa yang menyebabkan bisa sampai salah? Bahkan sampai orang usia 28 tahun baru tahu kalau dia adalah laki-laki. Dan dia sendiri dikatakan tidak tahu kalau dia selama ini adalah laki-laki guys. Jadi, dari berita dikatakan dia mengidap sebuah penyakit yang dinamakan hipospadia. Nah, hipospadia itu apa nih guys? Jadi hipospadia itu adalah kondisi di mana lubang kencing atau lubang keluar air seni atau air kencing saat buang air kecil yang harusnya pada laki-laki kan di ujung penisnya. Namun dia letaknya bukan di ujung penis tapi di bagian bawahnya. Jadi bagian bawahnya bisa daripada bagian bawah penis atau bagian bawah yang bagian di ujungnya dekat pada buah zakar atau kantung buah zakar atau skrotumnya itu guys. Nah, dari awalnya mulanya itu pada tahun 1992 saat dia lahir bukan di rumah sakit yang besar, dia lahir kan pada bayi itu organ tubuhnya masih kecil ya guys. Kita lihat tangannya, jarinya, rambutnya, semuanya masih kecil dan juga organ kelaminnya masih kecil. Jadi dilihat karena lubangnya itu, mungkin lubangnya itu dekat pada skrotum, atau jadi dikiranya dia adalah seorang wanita. Makanya tidak heran dari orang tuanya itu mendidik dia sebagai seorang wanita. Bagaimana selama dia sekolah dia harus berpakaian seperti seorang wanita, menjalani hidup seperti seorang wanita, karena dia sendiri juga tahu bahwa dirinya adalah perempuan. Karena dari orang tuanya, dari teman-temannya juga mengatakan, bahkan saat dia lahir pun juga memang dikatakan jenis kelaminnya wanita. Sampai terakhir pada 19 Februari baru diganti aja Aprilio Perkasa Manganang guys. Nah, kalian bayangin ini guys, 28 tahun kalian hidup
Kan baru tahu kalau kalian itu ternyata selama ini beda, atau selama ini ternyata kalian salah, atau apa ya, kalian baru mendapat tiba-tiba kayak mendapat pencerahan lah dalam hidup kalian, tiba-tiba oh ini semua nih yang menjawab semua pertanyaan saya selama ini nih guys. Kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya menurut saya ada yang perlu menjadi teguran untuk warga negara Indonesia, karena kalau saya lihat juga sendiri dari edukasi seksual atau pengetahuan seksual, pendidikan tentang seksual di kita ini masih minim, terutama pada bagian sekolah kita tidak banyak mendapat pendidikan mengenai seksual, dan juga teguran penting untuk kaum tenaga medis atau kaum dokter. Bagaimana seseorang selama 28 tahun bisa tidak ketahuan bahwa dia adalah majelis kelamin laki-laki. Nah itu guys. Nah jadi untuk kalian belum tahu, Aprilia Manganang sudah dilakukan operasi untuk merekonstruksi kembali untuk lubang penisnya, sehingga tidak, untuk ada hipospadia itu memang penanganan itu perlu dilakukan operasi guys. Jadi setelah dia operasi di RSPAD dan sekarang sudah selesai operasinya dan dia bisa menjalani pekerjaannya kembali sebagai anggota TNI Angkatan Darat nih guys, dan sebagai laki-laki saat ini. Yang keempat ini melibatkan dari cabang olahraga catur, di mana negara Indonesia dengan negara Amerika. Yaitu siapa lagi kalau bukan Dewa Kipas dan juga Gotham Chess. Gotham Chess ini adalah sosok international master di dunia catur, yaitu Levi Rosman. Diawali dari pemblokiran akun Dewa Kipas di game catur online chess.com pada 2 Maret 2021 setelah pertandingan antara kedua pihak, yaitu antara Dewa Kipas atau Pak Dadang melawan Gotham Chess atau Levi Rosman, dan dimenangkan oleh Dewa Kipas. Setelah itu akunnya diblok. Dari pengakuan Ali Akbar, yaitu anak dari Pak Dadang, pemilik akun Dewa Kipas, akunnya itu ditutup setelah Pak Dadang mengalahkan Levi Rosman atau Gotham Chess itu. Gotham Chess dimana dia ada seorang catur internasional dan juga dia ada seorang yang terkenal di media dan memiliki banyak fansnya, karena kalah dikatakan berbanyak laporan yang mereport akun Dewa Kipas, sehingga akun Dewa Kipas sampai diblokir saat ini. Berita tersebut menyebar luas sih guys, sampai bukan hanya di Indonesia, sampai ke kancah internasional, di mana akun Gotham Chess sendiri mendapatkan banyak serangan dari netizen Indonesia. Namun setelah itu ada juga klarifikasi dari pihak chess.com, di mana mengatakan alasan mereka memblokir itu bukan karena report massal atau report dari banyak orang terhadap suatu akun. Namun ditemukan adanya pelanggaran. Jadi dari tim fair play-nya chess.com, di mana mereka ada mesin yang melihat dari bagaimana catur itu digerakkan saat pertandingan, dan juga ada tim sendiri yang berdiskusi atau manusia sendiri yang berdiskusi, menemukan adanya kejanggalan pada algoritma tersebut. Jadi dikata algoritmanya itu menyerupai adanya bot, bukan algoritma pikiran manusia itu sendiri yang menggerakkan catur itu. Nah, kenapa menarik ini? Karena menculik perhatian dari Grandmaster Catur Indonesia, yaitu Susanto Megaranto, yang setelah melihat berita yang meluas, di mana dikatakan Pak Dadang sendiri kemampuannya sangat hebat, bahkan Grandmaster Indonesia ini menantang Pak Dadang untuk melakukan pertandingan ulang atau pertandingan melawan Grandmaster Indonesia. Jadi antara Pak Dadang melawan Susanto Megaranto. Nah, di sini saya tidak berani berkata banyak karena saya tidak paham betul mengenai cabang dunia catur ini, dan apa yang bisa saya petik dari permasalahan ini adalah kita sebagai netizen atau warga di internet, kita perlu berpikir jangan hanya pada satu sisi, kita perlu melihat dari kedua belah pihak dan baru kita menentukan. Jangan buru-buru menentukan siapa salah siapa benar, karena kita perlu melihat dari dua sisi dan baru kita mengambil kesimpulan manakah yang perlu kita dukung atau siapa yang benar itu guys. Yang kelima, ini dari cabang olahraga bulu tangkis. Tentunya masih sangat hangat nih guys sekarang, yaitu pada kejuaraan internasional All England 2021 yang dilakukan di negara Inggris tentunya. Nah, di mana wakil Indonesia, timnas Indonesia bulu tangkis dipaksa mundur dari ajang berkelas internasional itu sendiri. Hal ini bermula dari 12 Maret 2021, di mana 24 anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia yang melakukan transit melalui Istanbul dan menuju kota Birmingham, tempat All England itu berlangsung. Nah, saat mereka sampai,
tanggal 13 mereka melakukan PCR di sana saat sampai dan hasilnya keluar pada tanggal 14 di mana semua anggota timnas Indonesia itu mendapatkan hasilnya negatif PCR-nya. Setelah itu berlanjut ke tanggal 17 Maret, jadi ada jeda 3 hari. Dikabarkan perwakilan Indonesia harus dipaksa mundur karena adanya salah satu penumpang pesawat yang berbarengan mereka dari Istanbul ke Birmingham, ada salah satu penumpangnya yang ternyata hasil PCR-nya COVID positif. Nah, jadi Indonesia sudah sempat bermain, wakil Indonesia di putaran pertama All England ini harus dipaksa mundur. Jadi tidak boleh bermain lagi dan harus isolasi mandiri selama 10 hari. Hal ini mengikuti peraturan dari NHS atau Departemen Kesehatannya negara Inggris ini, guys. Per 19 Maret 2021 ditemukan setidaknya ada 4 kejanggalan ini, guys. Nah, sampai kontroversial. Nah, yang pertama, hingga saat ini atau tanggal 19 Maret 2021 saat video ini dibuat, belum ada penjelasan pemberitahuan siapa sih orang yang positif itu atau siapa namanya. Jadi saat ini kita belum tahu nih siapa namanya yang positif itu. Yang kedua, guys, jadi selain dari Indonesia ada juga seorang pebulu tangkis dari negara Turki, pebulu tangkis wanita yang bernama Neslihan Yigit, pebulu tangkis Turki yang masih tetap bertanding saat Indonesia sudah dikabarkan untuk dipaksa mundur. Namun saat ini katanya sudah dipaksa mundur juga. Jadi wakil Turki itu sendiri juga sudah tidak bermain kembali, guys. Yang ketiga, itu ada 7 anggota tim dari 3 negara, yaitu Denmark, Thailand, dan juga India, di mana yang pada awalnya didapatkan hasil PCR positif, dilakukan uji tes kembali besoknya dan negatif. Dan mereka 7 anggota tim itu bisa tetap berjalan, tidak dihentikan, tidak dipaksa mundur atau dipaksa isolasi itu, guys. Nah, dan juga ada satu saat pertandingan ganda putra, yaitu Handra Ahsan melawan wakil Inggris, Lane Sean, di mana saat itu kan harusnya saat pertandingan itu wasit atau hakim garisnya harus pihak netral, di mana bukan dari kedua belah negara. Namun pada pertandingan tersebut, hakim garisnya itu dari negara Inggris. Tentu Indonesia memikirkan ada diskriminasi, kenapa bisa terjadi seperti itu, di mana harusnya wasit itu, hakim garis, bukanlah dari salah satu negara, kedua negara yang sedang bertanding dan harus bersifat netral. Nah, itulah adalah 4 kejanggalan yang terjadi, dan sampai saat ini baru ada klarifikasi dari pihak BWF melalui Instagramnya, di mana mereka mengatakan bahwa memang betul bahwa mereka mengikuti peraturan dari NHS dan juga sesuai peraturan BWF dan Badminton Inggris bahwa jika ada yang positif harus menjalani isolasi mandiri selama 10 hari. Dan juga dikatakan Indonesia tidak dapat meneruskan bertanding dan harus mundur dari ajang All England tersebut. Nah, dan juga pihak BWF ini turut menyesal juga kejadian ini dan tentunya mereka mementingkan dari kesehatan para partisipan semuanya. Namun bagaimana kelanjutnya kita tentu merasa sedih. Saya juga merasa sedih karena saya sering menonton badminton dan juga saya pasti mendukung Indonesia dalam ajang kompetisi internasional ini. Namun ya kita harus menerima lah aturan apa yang bisa dilakukan dan saya tidak dapat berkata apa-apa saat ini ya, guys. Nah, itu ada 5 kasus kontroversial yang sudah terjadi pada tahun 2021 atau 3 bulan kita menjalani tahun ini, guys. Kira-kira apa saja kasus kontroversial akan terjadi lagi? Apakah dari dunia olahraga atau dari cabang lainnya? Tidak ada yang tahu dan hanya kalian yang tahu. Dan biarlah kalian menentukan kalian harus membela yang mana. Jangan lupa dukung terus saya dengan subscribe channel Nasi dan juga like video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah!